Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvin Ranggarestino dengan NIM 316. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Nah, eh, pada poin pertama di sini ada pendahuluan yang terdapat. Yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan keempat manfaat penelitian. Nah, pada latar belakang di sini, pada nilai perusahaan sangat penting dalam menilai sebuah perusahaan, di mana agar para investor tidak salah dalam menanamkan modalnya ke dalam perusahaan yang akan diinvestasikannya nanti, dengan cara memaksimalkan hasil pendapatan perusahaan. Sangat penting bagi suatu perusahaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Meningkatnya sebuah perusahaan yang sesuai dengan tujuan perusahaan juga dapat meningkatkan pangsa pasar. Sebagai investor yang menanamkan dananya dalam perusahaan juga berharap keberhasilan terhadap perusahaan membuat nilai yang tinggi dan meningkatkan kepercayaan pangsa pasar terhadap kinerja dalam sebuah perusahaan dari prospek perusahaan di masa yang akan mendatang. Nah, meningkatnya nilai perusahaan adalah tujuan dari setiap perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikannya modal kepada perusahaan tersebut. Pada teori Haruman pada tahun 2007. Nah, pada pengungkapan nilai perusahaan ditentukan dengan melihat pada struktur modal dan profitabilitas pada perusahaan. Maka dengan berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengungkapan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia? Yang kedua, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia? Yang ketiga, apakah profitabilitas akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia? Nah, yang kedua ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini yang pertama untuk menguji dan mengetahui pengungkapan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Yang kedua untuk menguji dan mengetahui kinerja lingkungan apakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga untuk menguji dan mengetahui profitabilitas berpengaruh atau tidak terhadap nilai perusahaan. Nah, yang terakhir ada manfaat penelitian. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi investor. Yang pertama bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu, pengetahuan, wawasan mengenai pengaruh pengungkapan struktur modal, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, yang ketiga, bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi bagi investor untuk menambah kajian dan pengetahuan mengenai faktor. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen. Ada saatnya dividen tersebut tidak dibagikan oleh perusahaan karena perusahaan merasa perlu untuk menginvestasikan kembali laba yang diperolehnya. Besarnya dividen tersebut dapat mempengaruhi harga saham. Apabila dividen yang dibayarkan tinggi, maka harga saham cenderung akan tinggi, sehingga nilai perusahaan juga tinggi. Dan jika dividen dibayarkan kepada pemegang saham kecil, maka harga saham perusahaan yang membagikannya tersebut juga rendah. Nah, kemampuan sebuah perusahaan membayar dividen erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan memperoleh laba. Jika perusahaan memperoleh laba yang tinggi, maka kemampuan perusahaan akan membayarkan dividen juga tinggi. Dengan dividen yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan. Pada jurnal Harjito dan Martono pada tahun 2005. Nah,
Nilai perusahaan tercermin dari harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi dan akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terdapat pada kinerja perusahaan saat ini, namun juga prospek pada perusahaan di masa yang akan mendatang. Pada jurnal Hermoningsih pada tahun 2014. Nah, yang kedua di sini adalah struktur modal. Struktur modal di sini merupakan salah satu komponen paling kompleks dalam pengambilan kebijakan keuangan karena keterkaitannya dengan variabel keuangan lainnya. Kebijakan struktur modal ini yang buruk mengakibatkan tingginya biaya modal. Kebalikannya, pengguna kebijakan struktur modal yang efektif akan mengakibatkan biaya modal menjadi rendah sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Nah, struktur modal ini merupakan bagian dari struktur keuangan yang mencerminkan pertimbangan atau absolut maupun relatif antara keseluruhan modal eksternal baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Pada jurnal Rianto tahun 1999. Nah, yang ketiga adalah profitabilitas. Di sini ada beberapa teknik pengukuran profitabilitas sebagai keuntungan perusahaan. Misalnya pada jurnal Nardi tahun 2017 menyatakan bahwa profitabilitas merupakan keuntungan yang diterima oleh perusahaan dari hasil aktivitas yang dilakukan. Nah, dengan profitabilitas dapat diukur dari total aset dan total ekuitas. Profitabilitas ini dari total aset diperoleh dari hasil aktivitas penjualan yang dilakukan perusahaan, sedangkan ekuitas diperoleh dari hasil penyertaan modal saham yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, profitabilitas ini umumnya dapat diukur melalui keduanya, tetapi ada juga yang mengambil salah satunya yakni ROA atau ROE. Nah, untuk penelitian ini mengukur profitabilitas sebagai dari segi ROE sebab penelitian akan menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penyertaan saham dalam menjalankan aktivitasnya. ROE merupakan bagian dari laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan setiap tahun terhadap penyertaan modal perusahaan. Dari perbandingan tersebut pada akhirnya terlihat produktivitas dalam satu periode tertentu. Nah, yang terakhir adalah kinerja lingkungan. Faktor kinerja lingkungan, salah satu aspek dari kinerja perusahaan adalah kinerja lingkungan. Nah, kinerja lingkungan di sini adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kepedulian perusahaan dalam bidang lingkungan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Ini disebabkan karena kegiatan perusahaan dalam bidang pelestarian lingkungan akan mendatangkan sejumlah keuntungan, diantaranya ketertarikan pemegang saham dan stakeholder terhadap perusahaan akibat pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Nah, kinerja lingkungan ini merupakan upaya perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Pengelolaan lingkungan dipengaruhi dan memengaruhi perusahaan dan dapat menentukan keunggulan perusahaan dalam persaingan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nakau et al. Tahun 2007 yang menyatakan bahwa ada hubungan positif kinerja lingkungan terhadap perusahaan. Ini ada kerangka pemikiran. Nah, di sini yang pertama ada struktur modal. Dalam pengujian ini yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014. Dengan saran berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan pengaruh negatif dari variabel struktur modal terhadap nilai perusahaan, maka bagi perusahaan perbankan tidak menggunakan utang terlalu banyak dalam komposisi struktur modal. Nah, yang kedua pengaruh kinerja lingkungan dan profitabilitas pada kinerja nilai perusahaan menunjukkan bahwa secara parsial atau simultan tidak ada pengaruh signifikan dari profitabilitas dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan di perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 dan 2015. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Dari perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian, landasan teori yang telah dijelaskan di atas akan dapat ditarik hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama, pengungkapan pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, hipotesis kedua, pengungkapan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, hipotesis ketiga adalah profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan.
Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan besar manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 dan 2020 sampai 2020. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Dengan menggunakan metode ini adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan apa yang diteliti. Nah, sehingga penulis memilih menggunakan metode purposive sampling dan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang akan diteliti. Nah, untuk sampel di sini, sampel yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif dan yang kedua adalah analisis hipotesis. Nah, yang pertama analisis deskriptif. Metode analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif menurut pendapat Wiratna Sujarweni pada tahun 2014 yaitu statistik deskriptif berusaha untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Di dalam analisis deskriptif ini terdapat nilai rata-rata mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel-variabel pengamatan yaitu struktur modal, debt to equity ratio, return on asset, dan program penilaian peringkat kinerja perusahaan. Nah, yang kedua ada analisis hipotesis. Analisis ini menggunakan metode multiple regression analysis. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan debt to equity ratio, profitabilitas, dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Dan terkait dengan skala pengukuran datanya, setelah memasukkan variabel dependen dan variabel independen pada persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya melanjutkan tahapan pengujian sebagai berikut. Yang pertama menggunakan uji simultan atau uji F, yang kedua koefisien determinasi, yang ketiga uji parsial atau uji T. Nah, uji simultan uji F digunakan untuk menguji dependen dan variabel independen secara simultan, DER, ROA, dan proper secara signifikan untuk mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, yang kedua koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau persentase DER, ROA, dan proper secara simultan mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar nilai determinasi, semakin besar kemampuan DER, ROA, dan proper dalam menjelaskan nilai perusahaan. Nah, yang ketiga uji T atau uji parsial digunakan untuk menguji apakah secara parsial DER, ROA, dan proper yang terdapat dalam persamaan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.